Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga netizen yang budiman selalu dalam lindungan Allah SWT, diberi kesehatan lahir batin, rezeki yang berlimpah dan dijauhkan dari segala hal buruk serta fitnah dunia. Mari kita ambil pelajaran dari kisah berikut tentang seorang pria yang hidupnya suka ingin tahu urusan orang lain. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita. Amin. Di sebuah desa kecil yang damai, hiduplah seorang pria bernama Rama. Lelaki berumur 40 tahunan yang memiliki satu kebiasaan buruk, ia selalu ingin tahu urusan orang lain. Entah tetangga sedang bertengkar, seorang pemuda sedang membawa belanjaan, atau ibu-ibu sedang berbicara di teras, Rama selalu ingin tahu apa yang terjadi. Ia berjalan perlahan melewati rumah orang hanya untuk mendengarkan pembicaraan mereka. Bila mendengarkan tidak cukup, ia mencari alasan untuk masuk, berpura-pura ingin menolong padahal hanya ingin menggali informasi sebanyak mungkin. Orang-orang desa sebenarnya sudah tidak nyaman dengan tingkah lakunya. Banyak yang mulai menjaga jarak, berbicara pelan jika Rama lewat, dan bahkan beberapa memutuskan menutup pagar rapat-rapat. Namun kebiasaan buruk itu semakin menjadi-jadi, seolah Rama merasa memiliki hak untuk mengetahui semua yang terjadi. Ia merasa bahwa memantau kehidupan orang lain adalah bagian dari kepekaannya sebagai warga desa. Suatu sore, Rama melihat pasangan muda sedang bertengkar di halaman belakang rumah mereka. Ia merayap mendekat, bersembunyi di balik semak-semak untuk mendengarkan. Tanpa sadar, ia menginjak ranting kering yang langsung patah keras. Pasangan itu menoleh, terkejut, dan Rama pun panik lalu berlari terbirit-birit. Malu? Tidak, yang ada hanya rasa puas karena berhasil mendengar sebagian besar pertengkaran itu. Malam itu, ia menceritakan kisah tersebut ke warung kopi, menambah bumbu sana-sini seolah ia tahu semuanya. Namun kebiasaan buruk ini kelak akan membawanya pada petaka yang tak pernah ia bayangkan. Benih fitnah. Kebiasaan Rama yang suka ikut campur mulai menimbulkan korban. Suatu hari ia melihat tetangganya, Darto, sedang berbicara dengan seorang perempuan yang bukan istrinya. Padahal perempuan itu adalah sepupu Darto yang baru datang dari luar kota. Namun Rama tidak peduli. Ia hanya melihat kesempatan untuk menciptakan cerita baru. Dengan cepat ia menyebarkan kabar bahwa Darto memiliki hubungan gelap. Berita itu menyebar seperti api tersulut angin kencang. Istri Darto juga mendengar gosip itu. Meski awalnya tidak percaya, bisikan warga membuat hatinya goyah. Ketegangan pun mulai tumbuh di rumah tangga mereka. Pertengkaran demi pertengkaran terjadi. Sementara itu, Rama hanya tersenyum puas melihat kekacauan itu, seolah perpecahan orang lain adalah hiburan baginya. Ia merasa berkuasa, merasa penting karena semua orang takut pembicaraan mereka menjadi bahan gosipnya. Namun fitnah ini tidak berhenti sampai di situ. Rama mulai mencampuri urusan keuangan seorang pedagang, urusan pribadi seorang janda hingga urusan pekerjaan seorang pemuda desa. Setiap kali ia merasa sudah cukup informasi, ia pun melebih-lebihkan cerita dan menyebarkannya tanpa peduli dampaknya. Tanpa disadari, kejahatan kecil yang ia anggap sepele itu mulai perlahan menumpuk. Banyak orang terluka, hubungan keluarga retak, dan mata-mata penuh kecurigaan mulai memenuhi desa. Tetapi Rama tetap tidak mengerti bahwa setiap langkah yang ia ambil sedang menuntunnya menuju azab yang kelak ia rasakan sendiri. Keturunan masalah. Rama semakin berani mengintip, menguping bahkan masuk tanpa izin ke pekarangan tetangga. Suatu malam ia memutuskan mengikuti seorang pemuda desa bernama Rangga yang terlihat berjalan terburu-buru di jalan setapak. Mungkin dia sedang bertemu seseorang, pikir Rama. Ia mengikuti Rangga diam-diam seperti pencuri. Rangga sebenarnya hendak membawa makanan untuk ibunya yang sedang dirawat di rumah pamannya. Namun karena mendengar suara langkah mencurigakan di belakangnya, ia menjadi gelisah. Saat menoleh, ia melihat siluet Rama. "Pak Rama, Bapak ngapain ngikutin saya?" tanya Rangga dengan nada marah. Rama gugup dan mengatakan bahwa ia kebetulan lewat. Rangga tahu itu bohong, namun memilih tidak memperpanjang. Namun keesokan harinya, Rama justru menyebarkan cerita bahwa Rangga diam-diam menemui seorang perempuan tengah malam. Rumor itu membuat kekasih Rangga terluka dan hubungan mereka retak. Rangga murka, namun ia memilih diam, menahan emosi karena tidak ingin memperkeruh keadaan. Desa semakin resah, banyak warga mulai membenci Rama dalam diam.
Namun tidak ada yang berani menegurnya karena takut menjadi korban gosip berikutnya. Mereka tidak tahu bahwa Rama sudah terperangkap dalam kebiasaan buruk yang menguasai pikirannya, hingga ia tidak mampu lagi membedakan mana fakta dan mana fitnah yang ia ciptakan sendiri. Azab itu belum datang, namun tanda-tandanya mulai tampak. Banyak pintu tertutup saat Rama lewat, banyak bisikan muncul dari belakangnya, dunia yang ia jadikan ladang gosip perlahan berubah menjadi jerat yang mempersempit langkahnya. Awal balasan. Suatu pagi Rama bangun dengan perasaan aneh. Kepalanya terasa berat seperti ada suara-suara yang tidak berhenti berbisik di telinganya. Ia mencoba mengabaikannya, mengira hanya lelah. Namun suara itu semakin keras, seolah membicarakan dirinya, seolah mengejek dan menertawakan kebiasaan buruknya. Saat ia keluar rumah, seorang anak kecil tanpa sengaja berbisik kepada temannya, "Itu Pak Rama yang suka ngomongin orang." Kalimat itu memukul jantungnya. Ia merasa dipermalukan, namun ia masih menepisnya menganggap itu hanya omongan bocah. Hari semakin buruk ketika Rama pergi ke warung. Setiap kali ia datang, orang-orang diam. Mereka berhenti berbicara, menunduk lalu pergi satu persatu. Rama merasa seperti sedang dikucilkan. Tidak ada lagi yang mau menyapa, tidak ada lagi yang mau tersenyum. Yang tersisa hanya tatapan dingin penuh kecurigaan. Namun balasan sebenarnya datang malam itu. Saat ia berjalan pulang melewati jalan kecil di samping sawah, ia kembali mendengar suara-suara yang membicarakannya. Namun kali ini bukan suara manusia. Suara itu terdengar seperti bisikan angin, namun jelas, sangat jelas, menyebut kebiasaannya satu persatu. Rama ketakutan, tubuhnya gemetar. Ia berlari pulang bahkan sampai tersungkur di depan rumah pintu. Ia tidak tahu bahwa azab yang menanti masih jauh lebih besar daripada sekedar bisikan-bisikan misterius itu. Terperangkap oleh bisikan. Sejak malam itu, Rama tidak bisa tidur. Bisikan-bisikan itu datang setiap kali ia memejamkan mata. Terdengar seperti suara orang-orang yang pernah ia fitnah. Suara Darto marah, Rangga menangis, seorang janda memaki, dan ibu-ibu desa yang namanya ia rusak perlahan memanggil-manggilnya. Rama menjadi gelisah. Berjalan mondar-mandir di rumah seperti orang hilang akal. Ia mencoba menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar dari dalam kepalanya. Ia mencoba membaca doa, namun lidahnya keluh. Ia ingin memohon maaf, tetapi ia tidak tahu harus mulai dari siapa, karena ia sudah menyakiti begitu banyak orang. Desa mulai memperhatikan perubahan dirinya. Ia terlihat kurus, matanya sayu, dan langkahnya tidak stabil. Namun warga tetap menjauhinya. Tidak seorang pun berani mendekat karena mereka masih merasa trauma atas kebiasaan buruknya. Rama pun banyak mengurung diri. Namun keinginan lamanya untuk mencampuri kehidupan orang lain masih muncul kadang-kadang. Setiap suara dari luar rumah membuatnya merasa terdorong untuk menguping. Tetapi begitu ia mencoba mendekat ke jendela, suara bisikan itu berubah menjadi teriakan mengerikan yang memaksa ia menjauh. Ia mulai mengerti, azab itu bukan sekadar hukuman, tapi cermin dari kebiasaan buruknya. Dulu, ia mengejar suara orang lain. Kini, suara-suara itu mengejarnya tanpa henti. Namun siksaan itu masih belum mencapai puncaknya. Kebohongan menyerang balik. Hari itu, desa kedatangan aparat yang melakukan pengecekan data penduduk. Saat tiba di rumah Rama, mereka bertanya mengenai laporan warga tentang dugaan pencurian ayam yang terjadi beberapa minggu lalu. Rama terkejut. Ia tidak tahu apa-apa tentang pencurian itu. Namun salah satu gosip yang ia sebarkan dulu ternyata telah berbalik menyerang dirinya sendiri. Warga yang dulu digosipkan Rama kini memberi kesaksian palsu bahwa Rama pernah terlihat dekat kandang ayam malam itu. Tidak ada yang mau membelanya. Semua fitnah dan cerita bohong yang pernah ia sebarkan kini menjadi alasan bagi warga untuk mencurigainya. Rama panik. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia tidak pernah melakukannya. Tetapi aparat hanya melihat catatan warga yang selama ini mengeluh tentang kebiasaan Rama. Ia dianggap tidak dapat dipercaya. Ia dianggap sering membuat cerita palsu, sehingga kini perkataannya tidak lagi memiliki nilai.
Setelah pemeriksaan selesai, Rama pulang dengan tubuh lemas. Ia merasa dihina habis-habisan. Untuk pertama kalinya, ia merasakan sakit yang sama seperti yang ia berikan kepada orang lain. Malam itu, bisikan-bisikan kembali datang, namun jauh lebih keras. Suara itu mengulang semua fitnah yang pernah ia sebar, satu persatu, seperti daftar panjang dosa-dosanya sendiri. Ia menjerit, namun suaranya tenggelam oleh bisikan gelap yang mengurung pikirannya. Azab itu semakin menjeratnya, membuatnya tidak mampu membedakan antara kenyataan dan bayangan. Titik terendah. Desa semakin menjauhinya. Tidak ada lagi yang mau bertegur sapa. Banyak yang bahkan tidak mau menatap wajahnya. Di warung, ia disuruh pergi. Di masjid, ia didiamkan. Di jalan, ibu-ibu menutup mulut rapat agar ia tidak mendapat bahan gosip lagi. Rama benar-benar terisolasi. Keadaan mentalnya semakin memburuk. Ia sering berbicara sendiri, seolah sedang menjawab suara-suara yang tidak didengar orang lain. Anak-anak berlari ketakutan jika melihatnya. Orang dewasa hanya menggelengkan kepala, mengatakan bahwa azab Tuhan pelan-pelan sedang menimpa orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Ia melihat bayangan banyak orang berdiri di luar jendela rumahnya. Bayangan itu tampak memanggilnya, mengulang-ulang namanya, menuduhnya atas setiap dosa sosial yang pernah ia lakukan. Rama menggigil ketakutan. Ketika ia buka jendela, tidak ada siapa-siapa. Tetapi saat menutupnya, bayangan itu muncul lagi, kali ini lebih dekat. Rama mulai menangis, menyesali seluruh perbuatannya. Namun penyesalannya datang terlambat. Semua orang yang ia fitnah mengalami luka batin, dan ia sendiri kini merasakan beban itu. Ia jatuh lunglai di lantai, merintih, meminta ampun kepada Tuhan, sambil menutup telinga. Namun bisikan itu tidak berhenti. Azab itu kini menjadi bagian dari dirinya sendiri. Akhir yang menyedihkan. Pada pagi yang sepi, warga desa dikejutkan oleh kabar bahwa Rama ditemukan pingsan di depan rumahnya. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan matanya kosong seperti seseorang yang kehilangan jiwanya. Ia dibawa ke puskesmas, tetapi dokter mengatakan bahwa Rama mengalami tekanan mental berat akibat stres berkepanjangan. Warga mulai merasa iba, tetapi luka yang ia tinggalkan pada mereka juga tidak mudah disembuhkan. Rama akhirnya tinggal sendirian di rumahnya, tidak lagi keluar, tidak lagi mencari berita tentang orang lain. Ia seperti kehilangan kemampuan untuk hidup tenang. Setiap suara yang lewat di depan rumahnya membuatnya gemetar. Setiap pembicaraan orang membuatnya merasa ketakutan. Dalam kesendiriannya, ia akhirnya menyadari bahwa kebiasaan mencampuri urusan orang lain bukan hanya merugikan orang-orang yang ia gosipkan, tetapi juga merusak hidupnya sendiri. Ia telah kehilangan percaya, kehilangan teman, kehilangan harga diri, dan kehilangan kedamaian. Azab itu bukan berupa bencana besar atau ancaman fisik, tetapi rasa terasing yang menusuk hati, rasa takut yang menghantui setiap detik, dan penyesalan yang terus memakan pikirannya. Akhir hidupnya menjadi pelajaran bagi seluruh desa. Orang yang suka ikut campur urusan orang lain, pada akhirnya akan terperangkap dalam urusan yang mereka ciptakan sendiri. Dan dari balik dinding rumah yang sunyi, setiap malam masih terdengar bisikan lirih seseorang yang menyesal. Terlambat. Hapus semua luka, aku temukan